Per hari ini, utusan-utusan khusus, staf-staf khusus, tidak pernah ada satupun kinerjanya yang kemudian bisa kita ukur. Yang lebih muncul itu adalah bagaimana statement-statement dan tindakan-tindakan mereka yang mengundang kontroversi. Seperti halnya yang terjadi pada Gus Miftah, kan kita bertanya, apa yang dilakukan oleh beliau sejak dilantik misalnya sebagai utusan presiden? Tidak ada. Yang ada tiba-tiba muncul bahan olok-olok terhadap orang lemah, orang miskin yang memang harus dimuliakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iwan Filah. Ada statement yang sangat menarik yang disampaikan oleh Bung Adi Praetno mengenai kiprah Gus Miftah di pemerintahan Prabowo. Nah, bagaimana lengkapnya? Mari kita simak videonya berikut ini. Saya kira begini ya, jabatan publik itu adalah amanah yang mesti dipegang erat-erat. Cara membayar amanah itu adalah bagaimana dia mempertanggungjawabkan kepada publik soal bagaimana kinerjanya yang kemudian bisa dibanggakan. Per hari ini, utusan-utusan khusus, staf-staf khusus, tidak pernah ada satupun kinerjanya yang kemudian bisa kita ukur. Yang lebih muncul itu adalah bagaimana statement-statement dan tindakan-tindakan mereka yang mengundang kontroversi. Kan ada utusan presiden yang lain yang kelihatan sibuk misalnya menjadi influencer untuk memenangkan salah satu kandidat tertentu di pilkada. Sementara kerjaan khususnya sebagai staf khusus presiden atau utusan khusus presiden itu tidak kelihatan. Seperti halnya yang terjadi pada Gus Miftah, kan kita bertanya, apa yang dilakukan oleh beliau sejak dilantik misalnya sebagai utusan presiden? Tidak ada. Yang ada tiba-tiba muncul bahan olok-olok terhadap orang lemah, orang miskin yang memang harus dimuliakan. Oleh karena itu, yang paling penting ke depan adalah terlepas apapun bagaimana rekrutmen komposisi kabinet dan para pembantu Presiden Republik Indonesia Pak Prabowo Subianto, yang paling penting adalah meritokrasi dan berbasiskan kinerja. Sehebat apapun kontribusi yang mereka berikan terkait dengan kemenangan Pilpres di 2024 yang sudah dilantik, kalau memang kinerjanya nggak baik, kalau selalu bikin rusak, dan kalau selalu bikin malu bangsa dan negara ini, bukan hanya dievaluasi, saatnya untuk diganti. Ini bagi saya menjadi pelajaran kepada semua para pembantunya Pak Prabowo, staf khusus, utusan khusus, menteri, wakil menteri, kepala badan. Jangan ada lagi peristiwa-peristiwa yang semacam ini di tengah distingsi ekonomi kita yang cukup jauh antara yang kaya dan miskin. Perasaan-perasaan melukai, merendahkan, mengolok-olok orang tidak mampu sangat tidak pantas dilakukan oleh siapapun, apalagi itu dilakukan oleh pejabat publik di negara ini, apalagi juga itu dilakukan oleh seorang pemuka agama yang konon juga memahami ajaran-ajaran agama yang saya kira dalam banyak hal cukup memuliakan kelompok-kelompok lemah dan kelompok-kelompok yang tertindas. Ya, itulah tadi statement yang sangat menarik ya disampaikan oleh Bung Adi Praetno, di mana beliau justru mempertanyakan setelah dilantik sampai dengan kemarin itu apa saja prestasi yang telah dilakukan oleh Gus Miftah. Nah, hal ini sangat mengejutkan ya, karena kalau dipikir-pikir lagi ya belum ada satupun sesuatu yang bisa dibanggakan dari sosok yang baru saja dilantik oleh Presiden Prabowo beberapa bulan yang lalu. Nah, hal ini menjadi perhatian publik karena memang bukan prestasi yang dikeluarkan, tapi justru statement yang sangat merendahkan, di mana memang kondisi pada saat ini gap antara orang kaya dan orang miskin itu sangat jauh, sehingga memang sesuatu perkataan yang menyebabkan menjadi tersinggung itu menjadi terasa kepada masyarakat pada umumnya, karena memang itu saja yang berkomentar di media sosial, yang menonton banyak video, dan juga yang memperhatikan kinerja dari para pejabat, yaitu memang kebanyakan dari orang-orang miskin, sehingga para pejabat yang dianggap bisa menjadi pencerah, bisa menjadi oase, bisa menjadi sesuatu yang bisa membuat semangat para masyarakat kebanyakan, ternyata sebaliknya malah membuat gaduh dan hanya membuat mereka menjadi marah dan tidak lagi peduli dengan apapun yang dilakukan, sehingga muncullah beberapa video-video viral yang dilakukan oleh Gus Miftah yang memang kebanyakan isinya memang merendahkan, baik itu merendahkan mereka masyarakat miskin, merendahkan profesi lain, dan juga banyak juga hal-hal yang membuat masyarakat menjadi marah.
Jadi bukan prestasi yang ditunjukkan, tapi malah kegaduhan yang dibuat. Nah, jadi itulah statement yang dikatakan oleh Hadi Prayitno. Kira-kira bagaimana menurut rekan semua? Apakah setuju dengan pendapat beliau atau mungkin ada hal yang bisa membuat bangga atau pekerjaan yang sudah dilakukan Gus Miftah yang membuat pantas untuk mendapatkan reward atau penghargaan? Silahkan tuliskan di kolom komentar ya. Nah, sampai di sini dulu ADN Project. Bila memang kami ada salah kata atau salah data, kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.